Haleluya, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah merahmati kita hingga saat ini, Jumat 25 Juli 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kemuliaan dan kehormatan hanya bagi-Mu, ya Allah, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang telah memelihara hidup kami hingga hari ini. Bapa, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan diambil dalam kitab Mika 1 ayat 13 hingga 16. Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakis. Inilah permulaan dosa bagi putri Sion, sebab pada mula terdapat pelanggaran Israel. Sebab itu, baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Moreshet Gad. Rumah-rumah Ahjib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Marasya. Kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. Cukurlah dan gundulkanlah kepalamu karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai, sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Saudara-saudara, judul Renungan Oasis Fajar hari ini ialah Kemuliaan Orang Israel. Ayat penekanan pada ayat 15 berkata, penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresya. Kemuliaan Israel akan sampai ke Adulam. Allah telah menentukan hukuman bagi orang Israel. Ibaratnya, Allah telah menjatuhkan vonis bersalah kepada bangsa Israel. Bangsa Asyur yang disebut sebagai penakluk akan menjadi eksekutor yang telah ditentukan. Kondisi bangsa Israel bagaikan telur di ujung tanduk. Tidak ada harapan bagi mereka. Yang ada hanyalah penderitaan dan kesengsaraan yang mengerikan. Faktanya adalah hampir seluruh nubuat Nabi Mika dalam pasal 1 ayat 8 hingga 16 ini berbicara tentang Yehuda dan Yerusalem yang akan mendapat penghukuman atas dosa mereka. Namun, yang menarik adalah kalimat kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. Adulam adalah sebuah kota kecil di Yehuda yang menjadi tempat perlindungan penting bagi Daud sebelum ia menjadi raja. Tepatnya di Gua Adulam, ketika ia dikejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Arti lain dari Adulam adalah tempat perlindungan atau persembunyian. Juga tempat ini merupakan tempat di mana Raja Daud mendapat kunjungan dari orang-orang yang berada dalam kesulitan, dikejar-kejar tukang piutang dan orang-orang yang sakit hati. Dalam fakta ini kita dapat melihat bahwa Allah mengungkapkan kasih-Nya yang begitu besar kepada orang Israel.
tengah penghukuman yang akan dinyatakannya kepada bangsa Israel, pada waktu yang sama Allah juga menegaskan bahwa Ia yang merupakan kemuliaan bagi mereka hadir dalam masa-masa kelam hidup mereka. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita tidak bisa sepenuhnya terhindar dari masa-masa kelam dalam hidup. Kita pernah dan mungkin sedang berada dalam kesulitan yang menempatkan kita pada titik terendah. Mungkin karena sakit penyakit, usaha yang gagal, keluarga yang berantakan, tantangan dalam pelayanan, dan macam-macam pergumulan lainnya. Namun yang pasti, dalam masa kegagalan itu selalu ada secercah harapan yang menyertai. Tugas kita adalah selalu percaya akan kehadiran dan keterlibatan Allah dalam kehidupan kita. Ia adalah kemuliaan orang percaya yang membawa kemenangan. Penegasannya, Tuhan Yesus adalah satu-satunya tempat perlindungan dan persembunyian kita saat badai pergumulan hidup melanda. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu hadir dalam setiap pergumulan hidup kami. Pulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita.